Seorang istri dendam kepada keluarga sang suami, bahkan tak terima lagi adik iparnya mengeluarkan kata-kata buruk tak menyenangkan. Tak bisa terima hingga akhirnya si istri ini lebih memilih menghabisi sang adik ipar dengan cara disianid. Kejadian kisah nyata yang terjadi kali ini di kota Palembang. Seorang wanita cantik bernama Rika Amelia berusia 19 tahun. Sudah menikah dengan sang suami bernama Yuda. Pernikahan mereka sudah berjalan 2 tahun. Bahkan rumah tangga mereka pun kini sudah dikaruniai seorang anak lelaki berusia 3 bulan. Pasca menikah dengan sang suami, Rika pun akhirnya pindah dari rumah orang tuanya ke rumah keluarga suaminya Yuda. Rika dan suami tinggal di Ulu Palembang. Suami Rika sendiri bekerja di toko di bagian gudang untuk mengecek persiapan barang. Sementara di tengah kesibukan Yuda yang selalu pulang malam, membuat Yuda dengan Rika pun hanya bertemu malam hari dan saat pagi pun sudah ditinggalkan kerja lagi. Berbeda dengan sang suami Yuda bekerja, Rika sendiri tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga. Namun tinggal bersama keluarga sang suami memanglah tak mudah. Rika sendiri tak nyaman dan membuat dirinya menjadi pemurung, selalu tinggal di kamar sendirian. Tepatnya di bulan Agustus 2024, Yuda saat itu disuruh keluarganya untuk menyadap handphone sang adik. Mengingat adik dari Yuda baru pertama punya handphone di usia yang masih muda 13 tahun. Karena kondisi Yuda saat itu tengah sibuk, Yuda sendiri meminta bantuan kepada sang istri untuk menyadap handphone adiknya. Berencana untuk mengawasi pergaulan sang adik Nur Aisyah Fadila yang masih SMP. Rika menyanggupi keinginan sang suami, akhirnya Rika pun menyadap handphone dari sang adik. Punya akun sosial media dari adik ipar, Rika pun mengawasinya. Di awal semua berjalan lancar, namun ternyata sang adik ipar tahu kalau dirinya disadap oleh Rika, kakak iparnya. Tak terima, sang adik pun marah-marah di sosial media, bahkan dirinya pun marah di rumah, mengatakan kalau Rika lonte dan Rika tak tahu diri. Padahal saat itu Rika dengan sang suami sudah menjelaskan kalau ini adalah keinginan sang ibu agar mengawasi sang adik yang tengah remaja, namun tetap tak terima dan menyalahkan Rika. Setelah kejadian itu, hidupan Rika pun makin tak nyaman tinggal di rumah keluarga suaminya, hingga akhirnya beberapa kali meminta pindah namun tak bisa. Rika pun berniat memberikan pelajaran kepada keluarga suami, terutama adik iparnya. Rika ternyata membuat rencana busuk yang tak pernah disangka siapapun. Tak lama saat itu Rika ternyata memesan bubuk sianid dari online, dikirim ke rumah keluarga suaminya dengan tujuan untuk Rika. Tanggal 18 Desember 2024, Aisyah pamit kepada sang ibu akan ke kamar sang kakak ipar, memberitahu kepada sang ibu akan menerima tantangan meminum jamu kuat-kuatan dengan sang kakak ipar yang menang mendapatkan uang 300.000. Ibu Aisyah yang tak curiga saat itu, tak lama Ibu Asmawati, ibu dan dari Aisyah yang juga mertua dari Rika, pergi keluar untuk mengaji. Namun saat pulang ke rumah tak menemukan Aisyah, hanya menemukan Rika dan anaknya saja. Saat menanyakan keberadaan Aisyah, Rika mengaku dirinya tak tahu, mungkin Aisyah pergi keluar dengan temannya. Hingga menjelang maghrib, keluarga pun merasa ada yang aneh, Aisyah belum pulang hingga membuat khawatir. Tak seperti biasanya Aisyah yang selalu pulang, namun kini maghrib Aisyah tak kembali. Saat itu keluarga pun semuanya mencari keberadaan Aisyah, bahkan menanyakan Aisyah ke rumah teman-temannya namun tetap tak ada. Di tengah mereka sibuk mencari Aisyah, tiba-tiba Rika dengan anaknya pun kini menghilang. Yuda pun akhirnya mendapatkan WhatsApp dari sang istri. Rika memberitahu sang suami Yuda untuk tak lagi mencari Aisyah dan memberitahu di mana posisi Aisyah berada. Yuda saat itu kaget dan tak menyangka, tak mengerti apa maksud sang istri. Hingga akhirnya Yuda pun dengan keluarga lainnya memeriksa tempat di mana Rika memberitahu keberadaan dari Aisyah sang adik. Dan benar saja, keluarga pun akhirnya menemukan Aisyah sudah tak bernyawa dengan kondisi tragis. Tak menunggu waktu lama, keluarga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pasca Aisyah ditemukan, kini Rika yang menghilang tak bisa ditemukan. Namun Rika pun masih berkomunikasi lewat WhatsApp dengan sang suami Yuda. Ternyata Rika sendiri berpulang karena jamu yang dibeli oleh Rika dari temannya. Rika mengaku kepada sang suami Yuda kalau Aisyah berpulang karena meminum jamu yang dibeli dari teman Rika. Dan kini Rika mengaku akan mencari temannya ini. Namun setelah polisi datang dan menyelidiki kasus ini, membawa jasad Aisyah ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, sementara pihak kepolisian menyelidiki dan mencari keberadaan Rika. Pihak kepolisian pun melacak sinyal dari handphone Rika. Tak lama, berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya Rika pun berhasil diamankan. Rika saat itu diamankan di dekat rumah orang tuanya. Rika pun akhirnya tak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya.
Rika mengungkapkan kesal kepada adik iparnya hingga akhirnya membeli bubuk sianid dan memberikannya kepada sang adik lewat alih-alih taruhan meminum jamu padahal di dalamnya sudah ada bubuk sianid. Setelah mendapatkan info dari pihak kepolisian, Yuda pun tak menunggu waktu lama langsung menceraikan sang istri Rika. Barang bukti bahkan langsung ditemukan pihak kepolisian di kamar Rika saat itu. Menurut Rika, saat Rika meminta Aisyah meminum jamu, pura-pura mendapatkan uang 300.000, namun ternyata setelah meminum jamu tersebut, Aisyah pun muntah-muntah di kamar mandi dan langsung pingsan. Usai melihat kondisi Aisyah pingsan, bukan membantu, Rika malah menyembunyikannya di belakang rumah hingga akhirnya Aisyah pun tak bernyawa. Karena panik semua mencari Aisyah, Rika pun akhirnya meninggalkan rumah. Akhirnya Rika pun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Namun karena perkara ini masih baru, perkara ini akan segera disidangkan. Menurut pihak kepolisian, Rika pun terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Keluarga dari Yuda Aisyah tak menyangka kalau Rika melakukan hal seperti ini. Bahkan kemarahan Aisyah saat itu hanyalah kemarahan seorang ABG yang tak terima kalau handphonenya disadap. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.